Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Aqulu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sabada salam hayu orang sami-sami manjatkeun puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan kudrot oge irodah mantena urang sadayana dikersakeun ku Allah tiasa kempel ngariung di masjid, di majelis, di nararaga urang syukuran ka Allah, di nararaga urang tolab ilmu, di nararaga ngahirup-hirup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah orang sadayana, niat orang sadayana, ngariungna orang sadayana di majelis sing janten wasilah lungsurna rahmat magfirah kali kabarokahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat miwah salam urang sami-sami sanggakeun ka panutan alam junjunan urang sadayana Nabi anu agung, Rasul anu mulia, buktusna Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka keluarga, sahabat, tabiin, atba tabiin, miwah urang sadayana anu hadir. Mudah-mudahan urang kenging syafaatul uzma ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sadayana ahli pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha dararamang ibu-ibu? Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngariung deui dina majelis ilmu, dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita hari ini adalah perbanyaklah istighfar. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Jawabannya apa, Bu? Jawabannya apa? Karena banyak dosa. Kita punya dosa atau enggak? Punya. Banyak atau tidak? Banyak. Itulah kenapa kita harus memperbanyak istighfar. Karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti memiliki atau mempunyai yang namanya dosa. Kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi itu dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari perbuatan dosa. Maka di antara cara kita memohon ampun kepada Allah agar dosa kita diampuni, salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khotoun. Setiap bani Adam, setiap anak Adam, setiap manusia khotoun, mereka itu pasti berbuat dosa, pasti berbuat kesalahan. Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak berbuat dosa. Wa khairu khotoin at-tawabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara bertaubat kepada Allah yaitu dengan beristighfar. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang
tidak berbuat dosa, tidak berbuat kesalahan, dimaksum oleh Allah. Kata Nabi SAW, wa ana agfiru dzunuba, aku memohon ampun kepada Allah dari perbuatan dosa, fil yaumi mi'ata marrah, dalam satu hari itu 100 kali. Nabi aja yang tidak berbuat dosa beristighfar kepada Allah satu hari berapa kali? 100 kali. Maka pertanyaannya, kita yang tadi katanya banyak dosa, sehari berapa kali beristighfar? Kita berapa kali sehari, Bu, beristighfar? Nabi aja tadi yang dimaksum oleh Allah, yang tidak berbuat dosa 100 kali. Bagaimana kita yang banyak dosa? Maka harusnya ribuan kali dalam sehari, harusnya. Makanya ini perlu kita memperbanyak istighfar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar, kalian itu berbuat dosa di malam dan di siang hari. Bil laili wan nahar, pada malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba, dan aku adalah zat yang maha mengampuni dosa. Fastaghfiruni, maka beristighfarlah kalian kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi di antara keutamaan istighfar adalah sebagai penghapus dosa kita. Perbanyak istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara keutamaan dan kenapa kita harus beristighfar itu adalah istighfar itu pembuka dari kesulitan hidup dan pembuka rezeki. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man aksarol istighfar, dalam hadis yang lain, man lazimal istighfar, barang siapa yang selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka jaminannya, kata Nabi SAW, satu, Allah akan membukakan dari kesusahannya menjadi kemudahan. Wa min kulli dhaikin makhraja, dari kesempitannya kelapangan atau jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita mau senang atau mau susah? Mau senang. Mau sempit atau mau lapang? Mau lapang, tentu. Maka bagaimana solusinya? Kenapa kita hidup sulit? Kenapa kita hidup sempit? Kenapa kita banyak susah? Banyak galau? Kuncinya adalah kurangnya istighfar.
Kenapa kita rezekinya sempit, susah? Sebenarnya bukan susahnya rezeki, tapi kurangnya istighfar. Kurangnya istighfar. Karena begini, manusia itu pada hakikatnya merindukan 3 hal. Satu, manusia itu merindukan hidup bahagia. Tidak ada orang yang merindukan hidup susah atau tidak bahagia. Ada nggak di sini yang ingin hidupnya tidak bahagia? Pasti nggak ada. Yang kedua, manusia itu merindukan hidup selamat. Tidak ada orang yang merindukan hidup celaka. Ada nggak di sini yang merindukan atau hidupnya ingin celaka? Nggak ada. Dan yang ketiga, manusia itu merindukan hidupnya apa? Senang. Tidak ada orang yang ingin hidup susah atau mulia. Maksud senang itu mulia. Nggak ada orang yang ingin hidupnya hina. Akan tetapi kadang-kadang orang demi hidup bahagia, demi hidup mulia, dia melupakan keselamatannya. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang berbuat jahat? Tujuannya ingin hidup bahagia. Tujuannya ingin mulia agar tidak dihina oleh orang, tapi dia melupakan keselamatannya dengan berbuat dosa, dengan berbuat zalim. Padahal yang membuat hidup bahagia dunia dan akhirat itu adalah bersihnya kita dari perbuatan dosa. Jadi kalau kita ingin hidup benar-benar bahagia, maka jauhilah perbuatan dosa. Maka dengan itu akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan keselamatan. Gak ada orang yang ingin sengsara, ingin hina, ingin celaka, gak ada. Bahkan keselamatan itu adalah naluri semua makhluk hidup. Jangankan manusia, hewan pun pasti ingin selamat. Ada nggak hewan apa yang ingin celaka? Nggak ada. Apalagi manusia. Apalagi manusia, pasti semuanya ingin selamat. Sekalipun bahkan pencuri pun inginnya apa? Selamat. Apalagi yang tidak mencuri. Pencuri pun inginnya selamat. Gak ada pencuri yang ingin celaka. Gak ada. Inginnya selamat. Dan itu naluri makhluk hidup. Tidak hanya manusia. Hewan pun, binatang pun sama. Inginnya selamat. Kalau ada sesuatu yang berbahaya pasti menghindar. Kenapa? Karena ingin selamat. Ingin selamat. Nah, dan selamatnya manusia itu adalah ketika dia tidak berbuat dosa. Jadi sebenarnya yang berbahaya itu perbuatan dosa kita atau dosa orang lain. Yang berbahaya buat kita itu dosa kita atau dosa orang lain? Dosa
dosa kita. Tapi kadang-kadang kita lebih takut terhadap dosa orang lain. Kalau ada orang yang memfitnah kita, kita lebih takut difitnah orang atau bagaimana? Kita lebih takut dihina orang atau menghina orang? Umumnya harusnya lebih takut menghina orang. Tapi kenapa kita kalau dihina orang takut? Kalau dizolimi orang takut? Padahal justru yang paling berbahaya itu adalah ketika kita menghina orang, ketika kita berbuat zolim kepada orang. Orang menghina kita, biarin aja, nggak akan berbahaya buat kita. Justru kalau ada orang menghina kita, harus bersyukur. Harus bersyukur. Kenapa? Karena kita mendapatkan pahala. Dan dosa orang yang menghina kita akan dikasihkan. Pindah kebaikannya kepada kita. Dan dosa kita akan dipindah kepada orang yang menghina kita. Jadi sebenarnya nggak usah takut dihina orang, dicaci orang, selama kita tidak berbuat dosa, tidak berbuat kesalahan. Nah, jadi perlu kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya ya perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kalau hafal ada namanya Sayyidul Istighfar. Ini luar biasa keutamaan Sayyidul Istighfar itu. Apa keutamaannya? Keutamaannya diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Shaddad bin Aus. Maka dalam hadis dikatakan Sayyidul Istighfar. Sayyid itu pemimpin atau rajanya istighfar. Gitu. Antakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hafal enggak, Bu? Hafal, alhamdulillah. Maka kata Nabi SAW, man qolaha, barang siapa yang mengucapkan itu, tadi Sayyidul Istighfar, minal laili pada waktu malam, famata qabla ayyusbiha, kemudian dia mati sebelum subuh. Mati sebelum subuh. Mati sebelum subuh, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man qalaha fin nahari, barang siapa mengucapkannya pada waktu siang, famata qabla ayyumsiya, kemudian dia mati sebelum sore hari, famata dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi jaminannya surga. Tapi syaratnya mati, meninggal pada hari itu. Makanya para ulama menganjurkan minimal membacanya 2 kali Sayyidul Istighfar, pagi hari dan malam hari. Malam hari atau siang hari. Malam hari sebelum tidur atau ketika waktu maghrib datang, siang hari pada pagi hari, sudah subuh atau menjelang subuh. Nah,
Itu keutamaan Sayyidul Istighfar luar biasa. Jadi barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di malam hari, kemudian mati sebelum subuh, meninggal sebelum subuh, maka jaminannya surga. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di siang hari, kemudian meninggal di hari itu sebelum sore, maka jaminannya adalah surga. Jaminannya surga. Ada kisah Imam Hasan Al-Basri. Ada tamu datang ke beliau bertanya bahwa di tempatnya itu kekeringan, air susah, buah-buahan susah karena kering. Maka solusinya bagaimana? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Kemudian ada tamu lagi yang datang. Keluhannya dia menikahnya udah lama tapi nggak punya anak. Maka amalan apa yang bisa kami amalkan? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Dan banyak lagi kasus-kasus, tetapi jawabannya tetap sama, perbanyaklah istighfar. Maka kata santrinya, orang yang tahu tentang hal itu bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai guruku, kenapa dari semua masalah yang datang, yang ditanyakan, jawabannya sama, harus memperbanyak istighfar? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, itu bukan kata aku, itu adalah kata Allah. Di dalam Al-Quran kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Rob itu adalah Tuhan yang menciptakan, yang mengurus. Itu namanya Rob. Innahu kana ghafaro, karena sesungguhnya dialah yang maha mengampuni dosa. Yursilis sama alaikum midroro, maka dia akan mengutus langit untuk menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwali, dan dia akan memberikan harta. Amwal itu harta, rezeki, wabanina, dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo, dan dia akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang subur. Jadi sebenarnya keutamaan istighfar itu luar biasa. Bisa jadi solusi untuk semua masalah kita, bisa jadi pembuka bagi kesempatan rezeki kita. Jadi sebenarnya kadang-kadang atau bahkan kebanyakan yang menjadikan sempitnya rezeki dan sempitnya hidup itu bukan karena tidak ada rezeki, tapi karena kurangnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keutamaan istighfar. Masih banyak sebenarnya, cuman karena waktu sedikit, kita tidak bisa membahas banyak tentang istighfar. Mungkin kita akan akhiri dengan beberapa pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, ada? Kapan waktu yang baik untuk memperbanyak istighfar? Nah, waktu yang terbaik untuk kita beristighfar itu adalah di waktu sahur. Jadi ketika kita sudah qiyamul lail, tahajud, witir, dan lain sebagainya, menunggu datangnya waktu subuh, maka amalan yang paling baik adalah beristighfar. Di antara tanda orang-orang mulia, amalan-amalannya adalah
wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau membaca Al-Qur'an? Bagus. Membaca zikir yang lainnya? Bagus. Itu juga. Tetapi kata para ulama, yang paling baik amalan menjelang waktu subuh atau waktu sahur itu adalah beristighfar. Beristighfar. Mau istighfarnya yang pendek tadi astagfirullah, atau istighfarnya yang agak panjang astagfirullahaladzim, atau istighfar dengan orang tua astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro, mangga. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu juga luar biasa. Mungkin kalau waktunya panjang mah bisa kita kupas makna dan arti daripada sayyidul istighfar. Karena waktu sempit, insya Allah nanti mungkin di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita tutup saja dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ini kebaikan, apabila ini baik, maka semoga menjadi amal kebaikan buat kita semua. Dan apabila ini tidak baik, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maqsudan wa la taj'al lahum fina wa lahuna syaqiya wa la mahrum. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala aiban illa satarta wala hamman illa farata wala jahilan illa alamta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa yasarta. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa nas'alukal ijabah bisirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.